Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali lanjutkan pertemuan kita selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia hari ini terkait dengan mata kuliah Hukum Acara Administrasi Negara. Yang pertama itu adalah macam-macam tindakan hukum pemerintah. Nah, jadi macam-macam tindakan hukum pemerintah itu terkait dengan bagaimana peran pemerintah, bagaimana uh, bentuk-bentuk perbuatan mereka seperti apa. Nah, kita mengetahui bahwa tindakan hukum pemerintah itu termasuk dalam subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu terkait dengan jabatan pemerintahan serta terkait juga dengan badan hukum. Nah, jadi tindakan hukum pemerintahan itu terkait dengan dua institusi, yaitu sebagai badan hukum, yang kedua sebagai jabatan pemerintahan. Nah, oleh sebab itulah maka yang melekat pada diri pemerintahan itu ada dua. Yang pertama itu adalah tindakan hukum yang bersifat publik dan tindakan hukum yang bersifat privat. Nah, jadi seperti itu. Jadi macam-macam tindakan hukum pemerintahan atau administrasi negara itu secara institusinya itu dari sisi jabatannya sama dari sisi badan hukumnya ada dua, yaitu tindakan hukum yang bersifat publik lalu tindakan hukum yang bersifat privat. Nah, tindakan hukum yang publik yang pertama itu adalah tindakan hukum yang terkait dengan berdasarkan hukum publik atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang berlaku dalam hal itu hukum publik. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dilihat dari sisi akibat hukumnya itu akibat hukumnya mana? Publik atau privat. Seperti itu. Jadi tindakan hukum pemerintahan itu yang dikatakan bersifat publik ketika dia didasarkan pada hukum publik. Lalu sama dengan privat. Tindakan hukum pemerintahan itu juga dikatakan privat jika dia perbuatan tersebut dapat digolongkan atau didasarkan pada dasar hukum privat. Jadi ada kalanya tindakan pemerintahan itu masuk kategori hukum publik, serta ada kala juga masuk dalam kategori hukum privat. Seperti itu ya. Nah, jadi secara teoritis bagaimana cara kita membedakan kapan sih pemerintahan itu dapat dikatakan melaksanakan hukum publik, serta kapan pula dikatakan melaksanakan hukum privat. Seperti itu ya. Nah, untuk melihat apakah sedang berlaku kapasitasnya tindakan hukum pemerintah itu di saat hukum publik atau hukum privat, maka cara mudah untuk menentukan tersebut adalah dilihat dari segi kedudukan hukumnya seperti apa. Bagaimana pemerintah menjalankan pekerjaannya itu, bagaimana kedudukannya seperti apa. Apakah kedudukan pemerintahan itu dalam melaksanakan tugasnya itu berkualitas dalam bentuk pemerintahan secara umum, artinya contohnya pemerintahan kabupaten melaksanakan aktivitas pemerintahannya itu yang berakibat kepada hukum-hukum publik masyarakat yang luas. Itu cara untuk menentukan apakah berlaku publik atau privat. Nah, kalau pemerintahan daerah itu sebut yang saya sebutkan tadi itu berorientasi kepada kebijakan yang luas, pengaruh yang luas, maka berlaku hukum publik. Karena dari sisi institusinya pemerintahannya. Nah, lalu bagaimana cara kita melihat apakah dia termasuk dalam tindakan hukum privat, akibat adanya hukum privat? Maka kita lihat dari sisi kedudukannya. Contohnya itu adalah ketika pemerintahan daerah tersebut, contohnya Kabupaten Rokan Hulu atau Kampar, memiliki atau berniat membeli bus untuk transportasi daerah atau perusahaan daerah milik daerah, maka pembelian atau pemilikan bus atau transportasi tersebut berdasarkan hukum privat. Nah, hukum privat ini juga sama, artinya hukum privat yang berlaku pada setiap orang personal individu juga berlaku dalam kasus ini terkait dengan tindakan hukum pemerintahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum publik itu biasanya terlihat dari sisi luasnya kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukum privat itu terkait dengan lingkupan kecil. Seperti tadi membeli bus, maka perjanjian berlaku di situ.
Nah, perjanjian seperti ini juga berlaku dalam orang-orang sipil atau orang-orang yang di luar pemerintahan, maka disebut dengan hukum privat. Nah, lalu karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu oleh para sarjana, oleh para ahli hukum berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan bahwa karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu selalu bersegi satu. Maksudnya itu adalah ruang lingkup tindakan hukum pemerintahan itu selalu sepihak, bersegi satu. Itu para ahli yang pertama. Ada juga sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak melulu, bahwa juga ada tindakan hukum pemerintahan itu bersegi dua, atau sisinya memiliki dua sisi. Contohnya itu di sini adalah perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek. Nah, ini argumentasi mereka. Jadi karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu terbagi dua pandangan para ahli hukum, yaitu adalah karakteristik bersegi satu, dan kedua adalah karakteristik bersegi dua. Nah, akan tetapi meskipun adanya tindakan pemerintahan bersegi dua seperti yang disampaikan tadi oleh sebagian para ahli tersebut, nah kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu lebih sering kita dapati bersegi satu. Apa contohnya? Contohnya itu adalah seperti izin pembukaan tambangan, izin pembukaan lahan terkait dengan pertambangan, gas, mineral, sebagai macamnya itu. Nah, di sini kita lihat izin itu dibuat oleh sepihak oleh pemerintah. Maka inilah dikatakan dengan bersegi satu. Tindakan hukum yang dibuat oleh pemerintah itu yang berakibat hukum, yang punya akibat hukum sebab menimbulkan hak dan kewajiban tersebut, bersegi satu, dikatakan bersegi satu. Kenapa? Karena dibuat sepihak oleh pemerintah. Tidak ada tawaran dari perusahaan, dari orang-orang yang ingin membuka lahan atau untuk izin pertambangan. Contohnya daerah Sumatera Barat, contohnya meminta izin untuk membuka lahan semen, contohnya produksi semen. Itu para calon yang membuka perusahaannya itu tidak bisa nego bagaimana syarat-syaratnya apa-apa saja. Mereka hanya bisa mengikuti prosedur yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh negara, maksud saya. Dan di sini segi satunya di situ. Jadi segi satu, bersegi satunya tindakan hukum pemerintahan itu dilihat di sini. Artinya kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sepihak dibuat oleh pemerintah tanpa ada pertimbangan persetujuan dari pihak yang lain. Ini disebut dengan bersegi satu. Sedangkan tadi yang dikatakan bersegi dua itu maksudnya itu adalah adanya semacam bentuk diskusi atau pemberian pemahaman atau masukan dari pihak lain kepada pemerintah, disebut dengan bersegi dua. Hanya saja yang sering kita alami di masa hari-hari ini sampai di dunia kerja, kita melihat bahwa biasanya pemerintah itu sudah lebih dahulu menyiapkan aturan-aturan terkait dengan pembukaan lahan, izin dan sebagainya macamnya itu yang sepihak dibuat oleh pemerintah. Nah, ini dia. Jadi biasanya yang kita temui lazimnya itu adalah karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu bersegi satu. Contohnya tadi itu izin yang dibuat oleh pemerintah itu harus diikuti oleh pihak perusahaan. Nah, ini tanda bahwa kebijakan tersebut bersifat satu. Akan tetapi meskipun dia bersifat satu, bersifat sepihak, bersegi satu, bersifat sepihak, tidak dimaksudkan untuk pemerintah itu berfoya-foya atau bersukaria atau sembarangan membuat hukum. Tidak seperti itu. Meskipun kita dapati karakteristik tindakan hukum pemerintahan itu bersegi satu atau dibuat sepihak oleh mereka, tidak dimaksudkan, tidak diartikan bahwa pemerintah itu sewenang-wenang membuat undang-undang, membuat peraturan. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Karena semua aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini masuk dalam asas legalitas. Artinya itu di sini ada kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Nah, seperti itu. Nah, bahkan saya bacakan
Bahkan Indro Harto menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara itu selalu bersifat sepihak. Nah, jadi selalu bersifat sepihak. Tindakan hukum tata negara itu selalu bersifat sepihak dan karena memiliki wewenang terkait dengan jabatan atau fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Ini benar Indro Harto. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa meskipun bersifat sepihak seperti yang dikatakan oleh Indro Harto dalam bukunya, tetap saja pemerintah tersebut tidak boleh sembarangan melanggar hukum, harus mengedepankan legalitas terkait dengan kepentingan rakyat serta terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, saya mengambil kata salah seorang ahli Utrecht ya, menyebutkan bahwa beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan. Ini menurut beliau. Yang pertama itu adalah caranya itu yang bertindak adalah administrasi negara sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang bertindak adalah subjek hukum. Maksud di sini adalah badan hukum yang lain yang tidak termasuk administrasi negara dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah. Yang kedua ini, yang pertama tadi adalah yang satu dan dua ini merupakan cara pelaksanaan urusan pemerintahan. Apalagi yang ketiga, yaitu yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan diberi subsidi oleh pemerintah. Ini yang keempat. Lalu yang kelima adalah yang bertindak itu pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum. Nah, yang keenam, yang bertindak adalah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi oleh pemerintah. Nah, terakhir yang ketujuh adalah yang bertindak adalah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan pemerintah atau delegasi perundang-undangan. Nah, jadi 7 inilah menurut Utrecht yang saya bacakan tadi beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ada 7 poin ini menurut Utrecht beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan. Nah, seperti itulah yang dapat saya terangkan terkait dengan macam-macam tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum yang bersifat publik dan bersifat privat. Lalu bagaimana contohnya, lalu bagaimana keterangannya. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.